Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Bunga, nomor akun 7 dengan NIM 214172092 dari kelas 2G. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dasar desain pemrograman web ya, dengan sistem informasi data santri. Baik, saya akan tunjukkan gambarnya adalah yaitu mengenai data biasanya. Pada data biasanya terdapat santri dan user. Nah, untuk isi dari santri, terdapat ID santri, nama santri, kemudian terdapat tanggal lahir, asal, dan metode. Kemudian untuk user, pada tabel user terdapat ID user, username, dan password. Kemudian kita lanjut pada web yang telah saya kerjakan, yaitu registrasi. Yang pertama kita akan menuju pada laman registrasi. Maka kita di sini registrasi tertentu. Sebelumnya saya membuat sistem informasi data santri ini dengan yang dapat login atau yang dapat registrasi hanyalah menjadi yang dapat mengisi, mengedit, dan membuka data santri adalah hanya admin saja. Sebelumnya ini adalah bagiannya mengambil dari yang awal adalah dapat plus koneksi, yaitu kita konekkan dengan database saya, yaitu dengan nama db_web. Kemudian untuk functionnya di sini ada function registrasi, yaitu halaman registrasi terhadap username, password, dan password. Nah, password ini adalah sebagai konfirmasi password. Ini sebagai konfirmasi password adalah pada programnya dinamakan dengan password. Kemudian apabila nanti kita akan mencobanya, apabila username yang kita inginkan telah terdaftar, maka tidak dapat kita inginkan lagi. Kita tidak dapat registrasi lagi. Sehingga kita mendapatkan peringatan username telah terdaftar. Apabila kita memasukkan username, password, dan konfirmasi passwordnya tidak sama dengan password yang kita inginkan, maka akan mendapatkan peringatan bahwa konfirmasi password tidak sesuai ini. Apabila password 1 tidak sama dengan password 2, maka akan mendapatkan teguran bahwa konfirmasi password tidak sesuai. Sekarang mari kita buka untuk halaman registrasi dengan username Diana, passwordnya adalah Diana. Nah, kita akan mencoba apabila registrasi tidak berhasil dengan memasukkan konfirmasi password yang tidak sama dengan passwordnya. Lalu saja, kemudian kita pencet register. Nah, muncul peringatan bahwa konfirmasi password tidak sesuai. Mari kita kemudian masuk lagi Diana dengan password lagi Diana dengan konfirmasi password Diana. Kita masuk register. Nah, apabila registrasi berhasil, akan muncul notifikasi bahwa user baru berhasil sama. Nah, ini untuk uji coba user name yang kita inputkan tidak dapat diinputkan lagi. Kita tadi telah masuk ke Diana, kita inputkan lagi di user Diana meskipun passwordnya berbeda. Kita pilih random saja. Kita register. Nah, username telah terdaftar. Nah, padahal tadi saya inputkan password dan confirm passwordnya tidak sama dengan yang saya inputkan untuk registrasi dengan username Diana. Kita bisa oke. Nah, kemudian apabila halaman registrasi sudah selesai, kita telah terdaftar, admin terdaftar, kemudian kita bisa masuk. Nah, masuk akan langsung pada ke halaman pada
ke halaman login. Nah, pada halaman login ini, pada programnya, ini tadi adalah registrasi. Pada registrasi tadi kan user baru transaksi tambahkan, sudah berhasil. Kemudian terdapat ini username, password, dan konfirmasi password lagi pada programnya dimainkan tersebut. Nah, apabila kita pencet masuk, yang kita masuk tadi, nah ini akan yang terdapat pada link login data HP. Sekarang untuk login data HP, pada login data HP, awalnya kita ini hanya terdapat username dan password. Karena pada programnya hanya terdapat login untuk username dan password saja. Sehingga pada webnya juga terdapat username dan password saja. Nah, kemudian apabila nanti login telah berhasil, maka akan langsung maka akan lanjut pada laman berikutnya, yaitu pada laman indeks. Nah, berikutnya untuk pada laman login, karena terdapat username dan password, kita inputannya pada tabel hanya username dan password, tidak terdapat password juga, karena tidak membutuhkan konfirmasi lagi karena kita tinggal login dan data sebelumnya telah terdapat. Sekarang kita coba untuk login dengan username. Oh, dan username coba di Diana, password Diana. Apabila login berhasil, maka akan langsung menuju pada laman indeks. Tetapi apabila kita masukkan password atau username yang berbeda dengan yang telah kita registrasikan, maka akan muncul peringatan bahwa username atau password ini. Karena itu terdapat pada program di HP apabila ini akan error dan muncul notifikasi bahwa username atau password sama. Kan dengan mengisi data yang benar, login. Nah, pada halaman indeks, kita telah masukkan nama. Kita terdapat form input data santri dengan inputan nama, tanggal lahir asal, dan metode. Kemudian terdapat button simpan dan button kosongkan. Kemudian untuk data santri pada tabelnya terdapat headernya, yaitu nomor, nama, tanggal lahir, asal, dan metode. Pada masing-masing data santri dapat diedit dan dapat dihapus. Kemudian untuk programnya kita buka pada indeks. Pada indeks ini terdapat button simpan, tombol simpan yang akan muncul di button simpan. Nah, untuk mengedit ujian apakah data akan diedit atau disimpan baru. Nah, ini akan diedit, yaitu cara mengeditnya adalah memanggil edit, kemudian memanggil santri dan data-data yang terdapat pada tabel santri. Kemudian where ID santri, yaitu indikatornya adalah ID santri. Apabila edit sukses, maka akan muncul notifikasi bahwa edit telah sukses. Apabila edit gagal, maka akan muncul peringatan bahwa edit yang kita lakukan adalah bahwa edit yang dilakukan gagal. Kemudian ini adalah untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data adalah menggunakan insert into, kemudian memanggil dengan isi pada tabel santri, yaitu nama santri, tanggal lahir, asal, dan metode. Kemudian apabila penyimpanan sukses, akan muncul notifikasi bahwa simpan data sukses, dan apabila gagal, akan muncul pula penyimpanan data gagal. Nah, ini untuk menguji jika tombol edit atau hapus ditekan. Nah, untuk tombol edit, yang pertama adalah untuk tombol edit.
untuk tombol edit kita menggunakan variabel. Jika data yang ditemukan maka akan ditemu dalam variabel. Maka dari itu pada edit ini menggunakan p adalah sebagai ditampung dalam variabel dan diikuti nama pada database yaitu nama nanti, tanggal lahir, asal, dan metode. Kemudian untuk hapus menggunakan delete, yang tadi untuk edit menggunakan select from, sedangkan enhance menggunakan delete from. Apabila data kita berhasil dihapus, maka akan muncul notifikasi bahwa data. Kemudian ini adalah sebagai pada bagian ini from input data santri. Ini adalah programnya, terdapat nama, tanggal lahir, asal, dan metode. Tadi variabel-variabel yang kita tadi akan dipanggil pada program ini untuk input data santri. Karena sebagai penampung data-data, makanya dari itu dengan variabel penampung. Nah, kemudian untuk bagian data santri terdapat pada tabelnya terdapat nomor, nama, tanggal lahir, asal, dan metode. Nah, untuk nomor dimulai dari nomor 1 dan untuk data santri baru apabila telah ditambahkan akan menambah akan bertambah di bawah data paling akhir. Karena menggunakan ascending, apabila menggunakan descending maka data yang baru diinputkan akan muncul pada nomor pertama atau nomor awal. Dan ini terdapat nomor plus adalah sebagai pertanda bahwa setiap nomor akan bertambah seperti 1, tambah 1 adalah 2, tambah 1 adalah 3, dan seterusnya. Ini adalah sebagai button hapus dan edit pada masing-masing data. Dan apabila kita melihat button hapus akan muncul untuk memastikan bahwa apakah ingin menghapus data tersebut. Mari kita lanjut untuk percobaannya. Yang pertama kita akan menginputkan data santri, yaitu kita masukkan Sarah, kemudian tanggal lahirnya adalah 23, 4, 5. Asalnya adalah, dan metode yang dipilih adalah antara tahsin dan tahfidz. Kita pilih tahsin saja. Kemudian kita pencet simpan. Nah, apabila simpan data sukses, maka kita mendapat notifikasi simpan data sukses dan kita pencet OK akan kembali pada halaman induk yang tadi. Nah, apabila kita masukkan tanggal lahir dengan nomor random dan tidak sesuai dengan format tanggal, maka nanti output yang keluar adalah 0000 karena maaf karena tadi kita masukkan, kita coba lagi data daerah asal, kita masukkan lagi SIN, sukses. Nah, ini akan muncul 000 karena pada database yang telah saya buat untuk tanggal lahir menggunakan formatan date. Jadi apabila formatan yang kita inputkan pada form santri tersebut tidak sesuai formatan tanggal, maka tidak akan muncul output tanggal seperti tadi 000. Mengapa yang Popo tadi muncul 2009 0909? Karena tadi saya menginputkan 2009 99. Nah, sedangkan sebenarnya untuk 2009 99 adalah sudah termasuk inputan bisa dihitung formatan tanggal yang benar.
Sehingga eh, pada nama Bobo, inputan tanggal lahirnya tidak 00. Sekarang kita coba edit ini yang Bobo, kita ganti namanya menjadi Putri, asalnya dari Batugong. Kita simpan, data berhasil. Oke, nah untuk edit telah berhasil, terus kita untuk hapus, kita hapus untuk data yang nomor 8. Terus, nah ini untuk meyakinkan, memastikan lagi apakah yakin ingin menghapus data ini, kita klik oke. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Untuk mengosongkan, ini adalah sebagai berikut. Nah, apabila ada kesalahan atau inputan lagi, admin tidak perlu menghapus satu-satu seperti ini. Tinggal pencet kosongkan, maka akan langsung kembali. Nah, untuk tombol logout, kita bisa, kita dapat menotifikasi bahwa apakah kita yakin akan keluar. Jika iya, eh, jika tidak, kita dapat memencet cancel. Jika iya, kita dapat memencet oke. Apabila sudah oke, akan kembali pada halaman login. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kurang materi, eh, dan kesalahan dalam penuturan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.